warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bersama saya Ozi, saya akan berbincang mengenai solusi Indonesia bebas corona bersama Ustadz Arif Budiman yang biasa dipanggil Kang Arif. Beliau adalah guru besar Majelis Zikir Silaturahim Umat Cahaya Ilahi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, kita mau berbincang-bincang nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang bermanfaat ini menjadi amal yang baik buat kita ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Seperti yang kita ketahui mengenai corona Pak, virus corona ini kan udah menyebar di seluruh dunia dan bahkan menjadi pembicaraan yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Kalau dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa sampai sekarang ini yang positif itu mencapai lebih dari 25.000 orang. Bahkan yang sembuh pun baru sekitar 7.000-an. Terus yang meninggal ada 1.500. Bahkan yang ODP pun mencapai 47.000 gitu. Jadi betapa dahsyatnya gitu ya Pak Ustadz. Nah, makanya dengan begitu kita pengen tahu nih sebenarnya kalau dari sisinya Pak Ustadz ini seperti apa gitu ya. Jadi langsung aja Pak Ustadz nih saya tanya-tanya. Kalau menurut Pak Ustadz, apa sih tentang virus corona itu Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Oji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan puja hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas pertanyaan Mbak Ozi tentang bagaimana menurut saya soal virus corona atau COVID-19. Ya. Untuk diketahui bahwa saya pernah membuat sebuah video konten tentang corona. Pertama yang saya buat adalah setitik cahaya, solusi dalam mengatasi corona. Jadi memang bahasanya setitik ya, tapi kalau setitik itu sebuah cahaya, insya Allah akan menerangi yang gelap. Izinkan saya menyampaikan setitik cahaya ini dan bisa melengkapi semua sudut pandang dan bisa menjadi sebuah solusi agar kita bisa terbebas dari masalah wabah virus corona ini. Kemudian yang kedua, saya memberikan juga konten yang isinya di mana ada satu solusi garam ya yang menjadi obat untuk memproteksi diri dan menangkal corona. Saya sudah membuat konten itu. Banyaknya pertanyaan kepada saya, bagaimana cara menggunakan garam dan bagaimana cara mengobati diri dan juga bagaimana cara agar kita terlindungi dari wabah virus corona. Jadi saya sudah menjelaskan di awal itu ya. Tapi setidaknya sekarang saya akan membahas sedikit tentang virus corona. Saya ambil persamaannya dulu. Yang namanya virus ini abstrak, nggak jelas. Kenapa? Karena tidak terlihat oleh mata zahir ini. Siapapun manusia, kalau tidak menggunakan alat bantu untuk melihat, dia tidak akan pernah melihat. Karena mata manusia terbatas. Maka itu, alhamdulillah adanya ilmu pengetahuan, adanya teknologi, membuat manusia bisa melihat wujud makhluk lain yang ada dalam tubuh manusia dan yang ada di luar tubuh manusia, ya kan? Nah, virus corona ini kalau dibilang tidak terlihat berarti dia makhluk yang gaib, namun bisa terasa oleh tubuh kita. Yang ditakutkan oleh manusia, virus tersebut bisa mematikan. Awalnya lewat perantaraan bisa hidung, bisa mata, kemudian pernafasan, kemudian gangguan tenggorokan,
dan akhirnya ke paru-paru, dan paru-paru itu ketika ia sudah menjadi lendir slem yang sangat kuat, nah itu bisa menghalangi pernafasan ya, sehingga terjadilah kematian. Namun pada proses masuk itu tadi, awalnya pasti ada rasa yang dirasakan oleh manusia ini. Yang paling umum adalah suhu tubuh yang naik. Demam ya Pak? Demam, ya kan? Jadi patokan tim medis, patokan dokter, salah satunya adalah dengan mengukur suhu tubuh seseorang. Masuk ke tempat perbelanjaan, masuk ke tempat pekerjaan, pasti akan diukur. Ya, saking kenapa sih begitu? Karena itu tadi, virusnya sangat membahayakan. Ya, karena yang terjadi sudah banyak bisa kita lihat ya, banyak orang-orang yang gugur atau orang-orang yang meninggal disebabkan virus tersebut. Jadi kalau mengatakan versi saya, virus itu gaib. Berarti virus itu masuk gaib ya Pak ya? Ya sekarang gini, saya tanya Mbak Oji ya, atau seluruh masyarakat, pernah nggak melihat langsung secara wujudnya? Nggak bisa. Yakin nggak virus corona itu bentuknya sebagaimana yang ada di gambar-gambar? Iya. Yakin nggak? Karena kita boleh bisa yakin, boleh juga enggak, karena secara mata zahir ini belum langsung melihat secara nyata kan? Nah jadi kategori yang dimaksud gaib artinya yang tidak terlihat oleh mata zahir. Tidak terlihat karena mata zahir kita memang Allah berikan terbatas. Nah sekarang Pak, bagaimana cara menghadapinya gitu? Nah, yang virus jadi gaib. Untuk itu, ketika menghadapi yang gaib, kemudian kita nggak bisa melihatnya dalam secara tidak langsung, artinya ada kepanikan di sini, ada ketakutan di sini. Even itu seorang dokter sekalipun, ya, seorang ilmu ahli kedokteran, profesor sekalipun, karena yang dihadapi adalah makhluk yang tidak kelihatan, tentu ada ketakutan, ada rasa khawatir. Bagaimana cara menghindari, bagaimana cara melawannya, bagaimana cara mungkin yang kemarin-kemarin akhirnya berdamai dan sebagainya, ya kan? Nah tentunya artinya ini masih ada kemungkinan-kemungkinan kan, sehingga akhirnya ada kebijakan-kebijakan harus pakai masker lah, kemudian social distancing, physical distancing, kemudian ada lagi PSBB, ada herd immunity, kemudian juga yang terakhir new normal. Jadi semuanya itu bisa berubah kan ya. Ini elemen seluruh yang ada di dunia ini termasuk kehidupan kita sehari-hari berubah dikarenakan adanya virus corona tadi. Sehingga tapi tetap saja belum bisa membuat ketentraman ya untuk seluruh manusia ya dimanapun berada, karena kekhawatiran itu tetap ada. Nah beda halnya orang yang paham. Kalau orang yang paham atau diberi pemahaman ya siapa corona ini, lalu bagaimana cara menghadapinya, insya Allah dia tidak akan khawatir dan tidak pula takut. Dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalaupun sudah misalkan ya terpapar, tentu dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya kasih analogi seperti ini aja. Jika misalkan satu kota yang tadinya kota tersebut masyarakatnya nyaman, kemudian datanglah misalkan makhluk Allah yang membuat gak nyaman. Atau makhluk Allah ini saya bilang jangan corona deh, ular kobra aja misalkan ya. Nah ular kobra ini banyak manusia di kota tersebut nggak melihat ular kobranya. Tapi ketika mereka jalan kemana-mana, itu ular kobra bisa mematoknya. Betul? Nah sehingga ketika ia terpatok, kemudian nggak lama meninggal. Nah beda halnya orang yang paham ular kobra tadi, kemudian dia juga tahu bagaimana cara menghadapinya, kemudian kalaupun ia terkena, dia harus bagaimana untuk mengatasinya. Nah, sehingga kalau orang yang seperti itu tentu tidak akan takut dengan ular kobra tadi. Dia bisa hidup berdampingan. Ya, bahkan misalkan ada ular kobra tadi matok seseorang, dia pun bisa membantu untuk bisa mengobati bahkan mengeluarkan racun dari kobra yang sudah masuk ke dalam tubuh. Ini analogi. Kalau kita bayangkan
corona itu adalah ular kobra yang bisa mematikan. Nah berarti sejauh ini Pak, apa aja yang udah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Oke, saya diberikan pemahaman, diberikan petunjuk. Tentu semua manusia bisa saja diberi petunjuk. Dan saya juga salah satunya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya memohon. Nah, petunjuk itu tentunya menjadi sebuah keyakinan. Nah, jadi ketika yakin kalau saya dipatok kembali lagi ya oleh ular kobra, berarti yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Dan ketika saya terpatok, kemudian saya bisa mengeluarkan, oh berarti insya Allah saya bisa mengatasinya. Ketika ada petunjuk, obatnya adalah sebuah garam. Kemudian kenapa garam? Saya juga bertanya. Ternyata ketika mengurut kepada perjalanan Rasulullah, ya, kalau dibicarakan dari hadis, artinya ada yang menyetujui, ada yang enggak, ya kan? Namun saya tidak akan mempersoalkan soal keributan itu. Yang penting bagaimana kemanfaatan garam tadi. Apakah dari sisi agama ada? Karena Rasulullah juga dalam riwayatnya pernah menggunakan garam sebelum dan sesudah makan. Kenapa kok memakannya sebelum dan sesudah makan? Ternyata ketika saya mencari literatur dari sisi kedokteran medis, dan itu ternyata garam pernah diteliti, dan ternyata satu cuil yang ditempelkan di dalam lidah oleh Rasulullah itu berfungsi bisa menghalau racun yang akan masuk. Nah, racun ini bisa dari makanan, bisa dari udara, bisa dari angin dan sebagainya ya. Artinya dengan adanya garam tadi, itu langkah awal untuk bisa menghalau racun tadi. 70 racun, bahasa 70 bukan jumlahnya 70, bahasa 70 tuh banyak. Ya kan? Racunnya banyak. Jangankan 70 deh, satu aja racun itu yang namanya corona, kita semua sudah khawatir. Betul kan? Apalagi corona plus ditambah teman-temannya. Lebih banyak lagi kan? Ya, seenggaknya dengan menghalau tadi, insya Allah dari sisi kedokteran ada, dari sisi agama ada. Nah, ini yang menguatkan saya. Inilah garam sebagai alat syariat perantara. Dan garam ini dimanapun ada, mudah. Nah, ketika garam itu kemudian memiliki kemanfaatan, dari situ saya mendoakan, kami mendoakan, baik saya dan seluruh santri-santri, seluruh jamaah, mendoakan yang baik. Karena bagaimanapun juga seorang ulama, senjatanya doa. Nabi, senjatanya doa. Wali, ya senjatanya doa. Nah, sehingga insya Allah dengan doa, penuh keyakinan kepada Allah, agar Allah jadikan garam ini sebagai asbab untuk memproteksi diri dan menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus corona. Garam juga secara syariat dan hakikatnya satu dibutuhkan. Hampir seluruh rumah tangga pasti ada garam, ya kan? Nah, kenapa garam kok ada di hampir, entah itu di Indonesia, entah itu di Amerika, entah itu di Eropa, garam ini pasti dibutuhkan karena memang manusia membutuhkan garam, ya, secara hakikatnya. Nah, jadi garam juga intinya banyak sekali kemanfaatannya. Cobalah tanya sama diri kita, apakah diri kita seperti garam yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk? Belum tentu. Ya, nah jadi kita bisa ngambil pelajaran dari sana. Insya Allah dengan garam yang didoakan, kemudian yakin Allah memberikan kudrahnya sehingga garam ini menjadi senjatanya. Nah, dari situ saya bilang, ketika saya analogi kembali kepada kobra, kalau saya terkena kobra, saya sudah ada penawarnya. Cuman masalah di sini kan penawarnya, kalau bahasa virus tentu sama dengan vaksin. Ya. Boleh jadi itu virus belum tersebar, vaksin sudah ada. Atau ketika dia merancang virus, satu lagi merancang vaksin. Ini juga tidak terlepas dari masalah ekonomi dunia. Tidak terlepas dari Fir'aun kecil di dunia ingin menunjukkan. Bisa kita katakan ini sebuah konspirasi, bisa juga seseorang menyalahkan ini dari binatang, bisa juga orang menyalahkan dari kebocoran. Itu intinya orang di dunia ini sibuk dengan
kulitnya dan isinya, tidak sibuk dengan rasanya. Berarti intinya ya garam itu bisa garam apa aja dan memang disebutnya jadi garam doa ya Pak ya? Ya. Dan memang kita ketahui bahwa di channelnya Pak Ustadz kan ya, Kang Adi channel itu ada tata caranya. Betul. Persiapkan dulu. Yang pertama garam, yang kedua persiapkan airnya, dan yang ketiga tentunya yang juga diperlukan adalah kantong plastik atau satu tempat yang diisi oleh kantong plastik. Tujuannya adalah untuk menampung kotoran yang nanti akan kita keluarkan dalam tubuh kita. Betul. Cara berdoa dengan garam dan segala macam. Nah, berarti apakah garam doa itu termasuk vaksin? Itu kalau dilakukan dalam sebuah penelitian atau bisa dilakukan dalam sebuah lembaga riset vaksin ya. Kalau di sini Eijkman ya. Nah, itu bisa jadi akhirnya disebut vaksin, tapi saya tidak mengatakan itu vaksin. Itu adalah insya Allah sebagai proteksi dan sebagai obat untuk orang-orang yang sudah terpapar, baik virus yang sudah positif atau sedang ODP atau memang sudah parah gitu ya, insya Allah. Semuanya dengan garam ya Pak? Nah bahkan tidak hanya virus corona ya, tetapi virus-virus lain pun yang berkaitan dengan tubuh manusia, karena doanya luas, insya Allah virus lain pun itu bisa dibereskan atau artinya dikeluarkan dalam tubuh seseorang. Silakan searching deh, apa sih manfaat garam dari sisi medis ya? Banyak sekali manfaatnya ya. Misalkan salah satunya ya, garam itu ketika dicampur dengan air kemudian dikumur-kumur, dia akan membersihkan area mulut, tenggorokan ya kan, dari hal-hal yang tidak baik, misalkan bau mulut kah atau segala macam. Itu manfaat kan? Oke. Kemudian juga bisa melonggarkan pernafasan. Ya, dari sisi medis, melonggarkan pernafasan. Kemudian juga bisa membantu mengeluarkan dahak dalam tenggorokan. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah corona ini masalahnya apa? Satu, sesak nafas. Kedua, susah bernafas. Ketiga, masalah ada gangguan lendir, slam yang ada dalam paru-paru. Jadi kalau misalkan itu garam contohnya, nggak didoain aja, insya Allah kemanfaatannya sudah ada untuk bisa mengeluarkan tadi. Apalagi garam itu didoakan. Kemudian dibimbing dengan caranya bagaimana, ya kan? Jadi ada step-stepnya memang. Iya. Jadi itu kenapa alasan saya menggunakan garam dari sisi medis, dari sisi agama. Itu tadi Rasulullah juga menggunakan garam secuil ya, untuk menghalau racun. Jadi sehingga dari kedua tadi kita bisa ambil kesimpulan yang kuat bahwa garam itu sangat luar biasa. Nah, jadi siapa aja Pak yang bisa menggunakan garam doa itu? Ya. Apakah kan Islam aja atau mungkin agama lain bisa, atau mungkin bahkan makhluk selain manusia juga bisa menggunakan garam doa itu? Ya itu tadi ya, insya Allah. Artinya kan semuanya kalau bahasa vaksin tentu harus menggunakan riset dulu, ya kan? Harus ada uji coba dulu, ya enggak? Nah dari situ baru kita tetapkan ini vaksin, karena sudah diuji coba kepada binatang dulu, kepada manusia dulu, kan gitu ya? Sebelum ke manusia ya binatang dulu. Nah itu pun sama dengan saya. Artinya dengan garam sebelum ke orang lain ya saya dulu, ya kan? Dari situ saya bisa merasakan. Kemudian orang-orang dekat saya, kemudian juga orang-orang santri-santri saya, jamaah-jamaah saya. Alhamdulillah jamaah saya dari awal adanya corona sampai detik ini tidak ada yang terkena virus corona atau meninggal karena corona. Bahkan dari awal adanya corona sampai saat ini, kegiatan kita di majelis, kegiatan kita di cabang-cabang, ya nggak ada yang berubah. Sholat kita tetap sholat, Jumatan kita tetap Jumatan, kemudian ngaji, Ramadan, terawih tetap. Artinya kita nggak kepengaruh, karena itu tadi Allah berikan petunjuk dan Allah berikan satu cara bagaimana mengatasinya sehingga tidak ada kekhawatiran. Ya, nah disitulah mungkin yang dibedakan dari orang-orang di luar sana.
Namun saya di sini membuat sebuah diundang konten ini tentunya ingin menawarkan ya keluar sana juga agar mereka sama-sama tidak khawatir dengan yang namanya virus corona ini. Boleh ada orang yang berkata saya tidak takut, tetapi tidak takutnya harus berdasar dan memiliki ilmu. Jangan bicara tidak takut tetapi nggak punya ilmu. Sama aja menghadapi ular tapi nggak tahu cara menghadapinya, mati. Intinya garam yang tadi saya maksud itu bisa dipergunakan untuk siapa saja. Untuk manusia, untuk makhluk lain. Yang dimaksud makhluk lain adalah misalkan binatang, ya ada binatang peliharaan yang disayang, ya kan, misalkan khawatir juga terkena virus, karena ada beberapa berita-berita bahwa juga ada harimau yang kena virus, ada kemudian kucing peliharaan yang kena virus, sehingga yang memilikinya juga jadi khawatir kan, ketika garam itu dicampurkan dengan air kemudian diminumkan kepada binatang tersebut, insya Allah itu bisa mengobati dan bisa mengeluarkan virusnya. Bagaimana sih Pak Ustadz cara ngedapetin garam doanya? Ya, di awal video saya ya tentang setitik cahaya dan bagaimana cara mengatasi corona, bahkan yang terakhir saya meminta ya, berikan saya 10 orang yang positif gitu ya. Ini bahasa kiasan aja sih, nggak hanya 10, mau 1000 juga. Insya Allah ya bismillahirrahmanirrahim saya akan membantu masyarakat yang terkena, akhirnya bisa juga membantu pemerintah. Betul. Izinkan saya untuk menyatakan diri. Saya siap menolong, membantu, mengobati, mengatasi orang-orang yang terpapar positif corona. Berikan kepada saya 10 orang yang positif corona. Biiznillah, atas izin Allah, saya akan mengobatinya dan mengeluarkannya asbab penyakit-penyakit yang masuk dalam dada mereka. Betul. Nah itu, jadi intinya garam ini bisa didapatkan ketika kalau nonton video saya yang awal, itu ada jaringan distribusinya dari mulai Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Ya, sementara ini beberapa jamaah saya yang siap membantu dalam bentuk relawan ya. Ya artinya relawannya pun juga namanya relawan lillahi ta'ala ya. Jadi garamnya pun lillahi ta'ala. Nggak ada kita istilahnya dihargain bayar segini. Nggak, kita niat kita lillah. Niat kita menolong siapapun. Ya, sehingga garam pun bisa didapatkan secara gratis. Garamnya gratis ya? Ya, karena saya berharap dari garam itu adanya perubahan. Penyebaran garam itu Pak kan dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai ke Sumatera, Kalimantan, semua udah tersebar di mana? Bahkan sampai ke luar negeri. Sudah sampai ke luar negeri. Dan alhamdulillahnya pada saat pandemi ini pengiriman ke luar negeri kan sulit. Ada jamaah saya yang kebetulan kerja di DHL, ya kan? Ya artinya bisa dimudahkan gitu ya. Bisa sampai ke Singapura, ya sehingga bisa menolong orang lebih banyak lagi. Saya berharap bisa seluruh dunia. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini dunia mendengar, ya. Ya tadi juga disebutin bahwa yang menyebarkan itu kan relawan. Ya relawan kami, relawan lillahi ta'ala. Ya, karena memang saya yang membentuknya relawan. Nama kata relawan tentunya kita ingin membantu ya. Sedikitnya kita ingin membantu pemerintah dengan cara apapun terhadap masalah virus corona ini. Nah sehingga saya pun juga tidak harus menunggu bantuan dari siapapun, enggak. Ya, kita lillah jihad wa tujahiduna fisabilillah. Saya berjihad dengan jiwa dan harta, termasuk dengan ilmu. Kemudian berjihad dengan jihad yang sebenar-benarnya, bukan jihad ngebom, bukan, ya, tapi jihad berjuang di jalan Allah untuk menolong hambanya, ya. Nah, disinilah ketika Allah berikan petunjuk lewat perantaran garam tadi, dan garam ini bisa memproteksi diri dari corona dan juga bisa mengobati orang-orang yang sudah terpapar dan kita sudah membuktikannya, kemudian barulah saya mengajak seluruh jamaah saya, seluruh pemimpin-pemimpin majelis dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur, kemudian kita konsolidasi, dari situ saya memaparkan semuanya dan mereka akhirnya bergerak lillahi ta'ala. Ya.
Oke, nggak tiba-tiba juga medis menerima garam itu, enggak, karena mungkin bisa saja berbenturan. Tapi niat kita kembali lagi lillah, jadi kita berangkat dari underground, dari bawah, memberikan langsung, karena gini, tim medis, kemudian katakanlah aparat, ya, baik itu Babinsa, baik itu polisi, baik itu Satpol PP atau apapun, ya, yang berusaha juga mereka mengingatkan kepada masyarakat, dalam hati mereka pun takut kena. Secara tidak langsung dia ngasih tahu, tapi dalam hati mereka juga khawatir, takut kena. Nah, kita membantu mereka. Jadi artinya Satpol PP, Babinsa, apapun, ya kita berikan garam, kita berikan pemahaman, sehingga mereka buat ada sedikit kenyamanan. Keyakinan juga. Keyakinan, iya kan? Nah dari situ pun dia merasa ada perubahan. Yang tadinya apa yang dirasakan nggak enak jadi enak. Semakin yakin. Nah itulah kita membantu. Saat ini baru sampai titik itu. Dan itu juga sudah masuk ke dalam tim kesehatan. Sehingga dari beberapa jaringan kita yang berjuang lillahi ta'ala, relawan lillahi ta'ala, ya, itu sudah dibutuhkan oleh salah satu rumah sakit. Dan rumah sakitnya saya nggak sebutin ya, artinya mereka dari pemimpinnya sampai perawat-perawatnya itu dikirimkan ke majelis kita agar mereka ditentramkan hatinya. Karena masalah tentram hati ya itu sesuatu yang dibutuhkan untuk mental dan jiwa agar imunitasnya kuat. Ya. Berarti memang efeknya dari tadi penyebaran itu sudah kelihatan banget ya Pak? Ya. Artinya sudah bukan kelihatan, sudah banyak, insya Allah sudah puluhan bahkan ratusan ribu yang tersebar oleh relawan kita, ya, dan semuanya lillah. Kita berjuang, kita berjihad, ya alhamdulillah selama bulan Ramadan kemarin, ya alhamdulillah semuanya bergerak, dan saya bangga, ya bisa membantu meski itu sedikit, ya. Ya artinya apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya. Berarti relawan ini benar-benar lillahi ta'ala ya Pak? Nggak ada bantuan atau campur tangan dari pemerintah ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Karena kalau kita juga mengharapkan hal-hal seperti itu ya nggak akan jalan-jalan. Ya, jadi intinya kita jalan tetap karena lillahi ta'ala, kita berjuang dengan jiwa dan harta kita apa yang kita miliki. Kemudian kita yakin dan sebelum kita keluar tentu keluarga kita dulu dong, ya kan, majelis kita dulu, santri-santri kita dulu, jamaah-jamaah kita dan saudara-saudara kita, baru ketika kita sudah kuat, baru kita sebarkan kepada di luar diri kita. Artinya agar mereka juga bisa merasakan ketentraman apa yang kita rasakan bisa dirasakan. Nah sekarang untuk menjadi kayak Mojo ini Pak, jadi relawan karena kan lillahi ta'ala ini kan wah bagus banget gitu ya. Kita bisa membantu banyak. Oh silakan. Caranya gimana sih Pak supaya orang bisa menjadi relawan? Oh ya intinya silakan datang ke cabang kita masing-masing ya. Ada di Kediri, ada di Blora, ada di Kebumen, Banyumas, Pemalang. Silakan datang, kemudian berjuang bersama-sama santri-santri saya, ya baik mujahid, baik mujahidah, yang mereka insya Allah ya artinya yang sudah bekerja. Karena dan dia pun bisa melakukan bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan amal dan bisa memberikan kebahagiaan, ketentraman bagi orang-orang. Berarti memang cabang-cabangnya itu udah banyak ya Pak? Insya Allah. Tersebar sampai Jawa Timur ya? Alhamdulillah. Sampai Arab bahkan ada ya Pak? Bahkan Arab Saudi di Mekah. Ya mudah-mudahan sampai Amerika. Karena kita belum ada di Amerika. Semoga suatu saat nanti Allah tancapkan cahaya kita di Amerika. Amin, ya, timurnya sudah, tengahnya sudah, baratnya yang belum. Amin. Terus kemudian yang dilakukan sama relawan sendiri Pak, tadi apa aja Pak? Cuma selain menyebarkan garam, mungkin ada yang lainnya lagi nanti? Ya, artinya gini, ya. Jadi kalau misalkan kegiatannya mereka untuk menolong, jatuhnya dia sebagai relawan. Dan dia bergerak di pagi hari sampai sore hari untuk menyebarkan garam, untuk membantu, bahkan untuk menolong orang yang sudah terpapar, orang yang sakit, ada tim medis yang sakit, ya dan sebagainya dan sebagainya. Ada polisi yang sakit, ada tentara yang sakit, siapapun yang sakit saat itu. Karena gini loh, saat ini jangankan yang sakit, ini hampir dipukul rata. Rata-rata orang yang meninggal, yang nggak corona aja bisa dianggap corona loh.
Iya kan? Ya ini kan misalkan meninggalnya memang karena waktunya Allah panggil, tetapi karena ketakutannya masyarakat, ketakutannya manusia, ya bisa jadi menjadi hal ini adalah dikarenakan atau dicurigai dikarenakan virus corona. Padahal dia punya penyakit lain misalkan, entah itu kanker, entah itu apa. Kemudian karena ada tanda-tanda corona di situ, misalkan panas meninggalnya, udah dianggap corona padahal meninggalnya karena lain. Hal yang wajar, ya. Nah, akhirnya dengan kejadian itu, akhirnya Indonesia dan dunia menjadi berubah. Yang saya lihat, yang Mbak rasakan, ada perubahan-perubahan. Ya, social distancing dan physical distancing itu merubah kebiasaan kita. Nggak umum, ya. Kok belajar cuci tangan baru sekarang? Bahkan cuci tangan tuh kayaknya seolah-olah pelajaran yang sulit gitu loh. Padahal siapapun bisa melakukan cuci tangan. Aneh gitu loh. Nggak apa-apa lah, ini merubah kebiasaan yang tadinya nggak baik jadi baik gitu loh. Ya. Tapi jangan juga jadi kebablasan. Gitu. Terutama masalah dalam melaksanakan sholat, sunnahnya harus rapat. Tapi ini harus renggang. Ini merubah. Tapi kalau nggak takut, tetap tuh rapat. Nggak ada masalah. Iya kan? Nah sekarang Pak ini tadi bicara tentang perubahan gitu ya. Kan pemerintah juga istilahnya punya peraturan kebijakan yang sudah pemerintah bikin gitu. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasinya dari relawan lillahi ta'ala? Baik, tentunya kebijakan yang dilakukan pemerintah nggak ujuk-ujuk datang. Ya artinya nggak tiba-tiba diputuskan begini. Tentu pemerintah juga akan mendengar dari sisi medis, mendengar dari ahli-ahli, ya, mendengar juga dari sisi hal-hal yang bisa membantu dan menguatkan kebijakan itu keluar. Saya yakin itu. Banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya tidak populer, ya, menurut saya pribadi, ya, tidak populer dan cenderung membuat panik. Nah, kepanikan ini bisa mengakibatkan seseorang yang tadinya berpikir tenang menjadi nggak tenang. Dari yang nggak tenang akhirnya mempengaruhi imunitas. Yang imunitasnya tadinya kuat menjadi nggak kuat. Dan ketika imunitas itu menjadi turun, ini memudahkan corona untuk masuk. Belum lagi kemudian kebijakan yang menggunakan masker. Dulu dari kedokteran mengatakan masker ini untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Ya, tapi sekarang semuanya orang sakit, orang sehat pakai masker. Jangan-jangan semuanya sudah sakit semua. Ya. Nah, konteksnya karena apa? Karena ketakutan terpapar, terkena. Ya, padahal dari sisi kita merasakan sehat nih, pakai masker, nafas kita udah susah. Ketika keluar, CO-nya bisa saja tersedot lagi oleh kita. Ya kan? Nah, itu setidaknya oke lah, nggak terkena, tapi akan mengurangi imunitas kita. Ya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu intinya secara medis, secara kebijakan itu sah-sah aja, ya. Tapi kalau misalkan ada cara yang lebih baik, kenapa enggak? Itu kan maksud saya, ya. Solusi ini ketika itu berjalan dengan baik, ya artinya, contoh gini deh, Mbak Oji, kalau misalkan ada seseorang yang meninggal karena corona, kita melihat secara memandikannya harus dengan tata cara, protokol yang sudah ditetapkan sampai itu mayat masuk ke dalam kuburan. Jika ya dalam hal ini saya diberikan kesempatan, oke, Anda nggak usah mandiin, saya aja yang mandiin. Saya akan mandikan dengan cara Islam. Ya, saya akan kain kafanin dengan cara Islam. Saya akan doakan dengan cara Islam. Ya. Nah, kalau itu terjadi, boleh jadi manusia yang di luar sana belum tentu langsung serta-merta meyakini, tapi bisa menjaga. Oh, jangan-jangan dia OTG nih, orang tanpa gejala, atau jangan-jangan dia kebal, hanya dia doang yang kebal. Enggak.
andai kita tahu semua caranya dan tahu bagaimana cara mengatasinya, kita sama semua. Iya. Oke? Hanya saya nggak didengar. Belum didengar. Belum mungkin Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya. Terus ada nggak sih Pak riset yang pernah dilakukan gitu, uji coba atau apa? Kalau riset garam, uji coba garam, sudah saya katakan, udah. Bahkan diri saya sendiri yang merasakan dan seluruh jamaah-jamaah saya, seluruh murid-murid saya, seluruh santri mujahid-mujahidah, semuanya. Ya, bahkan orang-orang yang sudah merasakan kemanfaatan garam tadi. Ada yang sakit bukan corona ya, yang lain-lain, masya Allah ya, banyak. Ada yang kanker payudara stadium 4 juga, alhamdulillah. Jadi artinya banyak pertolongan. Sekali lagi garam itu gratis, nggak ada kita meminta bayaran, nggak ada. Ya, biar Allah yang atur semua, rizki hanya Allah yang atur, ya kan. Yang penting bagaimana kita bisa menolong orang. Berarti buat masyarakat di luar sana, garam doa nih yang dari Pak Ustadz Arif ya, dari Majelis Zikir ini benar-benar gratis ya Pak ya? Gratis. Tinggal menghubungi cabang-cabang yang ada di ininya aja Pak ya? Kalau misalkan mau lebih bermanfaat lagi tuh garamnya ya, di samping sudah ada kemanfaatan yang ada ya, di Islam itu meyakini ya bahwa sedekah itu bisa menghalau bala atau keburukan. Nah, jika misalkan sudah mendapatkan garam dengan gratis, kemudian dia itu melakukan sedekah kepada orang-orang yang nggak mampu, ini akan lebih the best. Gitu loh. Nggak usah ke saya atau nggak usah ke kita sedekahnya, silakan sedekah aja ke tempat mereka mana yang mereka lakukan. Gitu. Karena yakinkan dengan sedekah akan menguatkan. Ya. Nah, begitu. Berarti untuk menguatkan lagi Pak, adakah tutorial khusus atau apa namanya? Kan memang di channelnya Kang Arif ya, di channelnya Pak Ustadz tuh sudah ada tutorial dan segala macam. Apakah dengan mengikuti seperti itu mereka sudah bisa melaksanakannya? Ya, tutorial secara monolog saya sudah melakukan. Ya, bisa melihat dari sisi videonya. Namun alhamdulillah saya juga sudah membuat tutorial yang secara langsung. Artinya ada hamba-hamba Allah yang datang ke majelis, kemudian ini saya bisa rekam untuk memberikan contoh. Seperti apa sih, bagaimana sih ya, mau agama apa, mau kulit warnanya kayak gimana, mau daerah mana, bahasa apa, udah itu. Saya membaca artikel dari salah satu media. Di situ dikatakan bahwa ada salah satu profesor, profesor dia meneliti orang-orang yang meninggal, manusia-manusia yang meninggal dikarenakan terpapar virus corona. Ya, awalnya dia mengotopsi satu manusia diotopsi. Dia sudah mengetahui nih sebab kematian mendadak manusia ini karena ini. Ya, tapi kalau satu orang rasanya kurang. Ya, mungkin dia mengotopsi lagi 1, 2, 3 sampai jumlahnya 12 manusia diotopsi. Tapi ternyata di situ tidak semuanya dikarenakan di sini, karena ada juga orang-orang yang meninggal mendadak dikarenakan ada penyakit-penyakit lain sebelum dia terkena virus corona. Ya, tapi sebagian besarnya itu sudah diyakini oleh profesor namanya Liu Liang ya, dari Cina. Nah, itu dia mengatakan bahwa penyebab utama seseorang meninggal dikarenakan ada lendir dalam paru-parunya yang menutup saluran pernafasan dan saluran darah. Ya. Nah, ini berarti masalahnya di lendir. Masalahnya di dahak, masalahnya di slam. Itu yang harus kita setujui dulu. Karena saya juga menyetujui apa yang sudah diriset oleh beliau. Gitu loh. Oh iya, betul. Karena memang dahak ini menghalangi, mengganggu paru-paru. Ya, sehingga tumbuhlah penyakit-penyakit seperti pneumonia atau hal-hal yang lain sifatnya yang bersifat dengan paru-paru penyakitnya. Ya, tapi corona ini jelas identik dengan paru-paru kan? Dari pernafasan, tenggorokan, kemudian saluran-saluran pernafasan. Ya. Nah, masalahnya masalahnya manusia sulit mengeluarkan dahak.
agar manusia dengan batuk dia bisa mengeluarkan secara alamiah apa yang ada dalam dada kita. Betul? Iya. Ya kan? Andai manusia nggak bisa batuk, Iya. itu kotoran tetap di sini. Ya, karena saya juga pernah mengatasi seseorang yang sedang di ICU, dia masalahnya banyak slemnya, banyak lendirnya, dia sesak nafas dan sebagainya, dan intinya di rumah sakit pun juga sudah melakukan mungkin ya tindakan-tindakan, tapi tidak sempurna untuk mengeluarkan masalahnya. Ya itu tadi, izin Allah, biiznillah. Ketika saya berdoa, saya pegang tangan saya di sini, keluar slemnya begitu banyak, dan saat itu dia bisa sadar, kemudian besok dia bisa pindah dari ruang ICU menjadi ke ruang perawatan. Masalahnya sudah beres karena slem di sini keluar. Di dadanya tadi. Nah, itu yang terjadi ketika yang terjadi semuanya karena corona tadi, ya. Oke, tim medis, dokter atau apapun boleh jadi bersandar kepada obat saja. Ya. Dengan obat mudah-mudahan bisa keluar. Tapi kan itu bersandar yang berharap gitu kan. Ya, nggak ada tindakan yang lebih. Kalau memang ada tindakan yang lebih, kenapa nggak didengar gitu. Ya, oke, kita sama-sama kita mengeluarkan, dan alhamdulillah Mbak Oji, untuk mengeluarkan dahak itu pekerjaan saya sehari-hari. Ya, sehingga saya sudah terbiasa dengan dahak. Ya, terbiasa dahak orang loh, bukan dahak saya. Ya, untuk mengeluarkan dan membantu mengeluarkan mereka, karena itulah sumber biang-biang penyakit. Nggak hanya corona saja, apapun. Ya, nah dari situ baru ketika dengan garam tadi, kemudian dengan doa, akhirnya ada rasa ya yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tadi, sehingga dahaknya bisa keluar, ya. Kemudian dari hidung bisa keluar, kotoran dari mulut bisa keluar, bahkan dari mata bisa keluar juga, sehingga kotoran tadi itu membuat seseorang menjadi ringan dan kemudian menjadi sembuh dan sehat. Kalau seandainya Gitu. nih Pak, solusi dari Pak Ustadz ini diterima oleh pemerintah gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan protokoler yang udah ditetapin sama pemerintah Pak? Yang pertama saya akan katakan alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Karena di sini saya bukan mencari nama, saya tidak mencari popularitas. Sekali lagi tidak saya mencari harta, enggak, demi Allah. Saya bagaimana saya bisa dan sahabat-sahabat saya yang sama-sama berjuang dengan kita bisa menjadi sebuah cahaya untuk menolong mereka. Itu kuncinya. Kalau memang berbenturan itu akhirnya menghambat, saya akan ikuti aturan pemerintah. Dengan menggunakan. Oke, saya pakai APD. Tapi saya bisa izinkan saya dalam mengatasinya dengan cara saya. Oke. Nah, insya Allah tujuan kita adalah, semangat kita adalah bagaimana seseorang bisa sembuh. Dan semangat yang lebih luas lagi adalah bagaimana Indonesia bebas dari corona. Itu aja. Nggak usah ribut deh. Sekarang bicara gini, wah ini corona ini karena konspirasi. Terus kalau konspirasi terus bagaimana? Corona itu akan hilang? Enggak kan? Toh kita bisa rasakan bahwa biarpun itu konspirasi, corona itu sudah ada dan menyebar. Ya kan? Dan semuanya orang takut dengan itu. Betul? Nah, jadi jangan ketika ketemu konspirasinya kemudian puas. Enggak. Ini masalahnya kita harus hadapi tetap. Ya kan? Nah, jadi apakah ini dari binatang, kemudian dari hal-hal yang lain ya, sehingga mereka ribut gara-gara itu? Ini nggak menyelesaikan. Oke? Ya, yang menyelesaikan sekarang hadapi itu corona. Kemudian lawan itu corona, ya, kalahkan dia. Ya. Insya Allah kalau sudah kalah, kita menjadi tentram. Berarti apakah Pak Ustadz benar-benar yakin nih ya? Yakin. Seyakin-yakinnya. Hakul yakin. Bahwa yang ditawarkan ini adalah berdampak positif ya Pak? Iya, insya Allah. Ya, jadi seperti ini ya. Ada orang yang ketika imannya ya, artinya masih ragu-ragu. Ada imannya sudah kuat. Orang yang imannya ragu dengan orang imannya kuat tentu beda. Ya kan? Surganya pun juga kalau yang ragu-ragu insya Allah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, dia yakin dengan catatan-catatan kitab-kitab ayat-ayat Allah, bahwa orang yang taat, orang yang mutmainah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Jadi di sini nggak ada semoga. Yakin. Gitu loh.
Yakin. Ya. Apalagi dikatakan lagi terkait dengan masalah corona. Corona bisa disebut kesulitan. Corona bisa disebut kesusahan. Faktanya bagaimana di lapangan? Masyarakat sulit nggak? Sulit. Masyarakat kemudian cemas nggak? Cemas. Ya. Ayat Allah turunkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Yang masalahnya orang-orang menghadapi kesulitan, kemudahannya nggak dibawa sama dia. Nggak tahu juga di mana kemudahannya. Nah, adanya pandemi corona, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, ada. Maka itu kita bicara kalau paham makna, akan ketemu hikmah. Kalau orang-orang yang paham hikmah, adanya corona ini, adanya kebaikan, adanya reformasi, adanya perubahan, hanya saja perubahannya ke titik yang baik atau yang buruk. Berarti jika solusi penanganan ini berhasil, Pak, berarti Indonesia benar-benar bisa terbebas dari corona. Indonesia bebas corona, ia mau mereformasi diri. Ya, karena di dalam reformasi diri ada 3 hal yang harus direformasi. Pertama, reformasi iman. Ya, ini peringatan dari Allah. Apakah itu bentuk konspirasi, apakah itu memang datang dari manapun, tapi yang jelas, cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat kita akan mati. Maka sesungguhnya yang abadi itu akhirat, bukan dunia. Ya, ini peringatan untukmu. Segera reformasi. Kalau yang belum imannya sempurna, sempurnakan. Maka itu yang saya bilang, ini kesempatan untuk merubah. Reformasi iman yang pertama. Jika iman sudah berubah, maka mental pun akan berubah. Maka reformasi mental yang kedua. Ya, reformasi mental. Kalau mentalnya nih dari reformasi iman menuju yang mutmainah. Nah, mutmainah ini surga, merindukan orang-orang yang mutmainah. Baik surga nanti di akhirat maupun surga yang dirasakan di dunia. Surga yang dirasakan di dunia adalah kenyamanan, ketidaktakutan. Oke, jika satu reformasi iman sudah dilakukan, kedua reformasi mental Allah berikan. Nah, ketiga ini reformasi akhlak. Akhlak yang buruk jauh tinggalkan. Kemudian rubah dengan akhlak yang baik. Maka itu akan menguatkan apapun yang ada dalam tubuh kita, imunitas kah atau apapun kah, ya. Sehingga yang dikatakan jika orang melakukan dengan herd immunity, dia harus punya 3 hal ini dulu. Imannya harus direformasi, mentalnya harus direformasi, akhlaknya direformasi. Maka insya Allah herd immunity akan berhasil. Tapi kalau tidak, yang ada mati bergelimpangan, banyak sia-sia. Itu yang terjadi. Sedikit membahas tentang hikmah, ya, bahwa di balik ini ada sebuah kebaikan. Wa santahrahu saya wa huwa khairul lakum wa santuhibu saya wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu kebijakan yang berlogika. Artinya ada pikiran karena ini, sebab ini, kemudian juga masukan-masukan dari medis dan sebagainya. Itu membuat logika kan. Menutup ini agar tidak tersambung. Oke. Tapi di satu sisi ya, sesuatu yang kamu benci, sungguh itu amat baik bagimu. Ketika kita membenci adanya corona, Allah katakan ada sesuatu yang baik. Kemudian di dalam apa-apa yang kamu senangi, justru di situ ada hal yang tidak baik untukmu. Ya. Nah, jadi di sini kita mengambil hikmah. Hikmah ini selalu mengambil apapun yang ada di hadapan kita, ketika itu sebuah keburukan, ambil sisi baiknya. Itulah hikmah. Nah, ketika kita merasakan ya mulai dari adanya corona, kemudian hikmahnya ini artinya ada social distancing misalkan dan fisikal. Hikmahnya adalah mendekatkan ya. Mungkin orang-orang yang keluarga tadinya jauh-jauhan, sekarang dengan ada social distancing jadi dekat-dekatan. Kita ambil sisi positifnya ya. Tapi juga nggak sedikit ya hal-hal itu menjadi negatif. Yang artinya ketemu lagi, akhirnya berantem dan sebagainya ya. Kalau kita ngambil sisi buruknya. Tapi kita ambil sisi baiknya. Nah, Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Logika nggak masuk nih.
Sesuatu yang kita benci itu amat baik. Ada kebaikan. Gimana? Datang corona kok dibaliknya ada kebaikan? Balik lagi sebagaimana tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kemudahan itu dibaliknya. Nah, maksud saya, kalau kita ambil hikmahnya, adanya corona di dunia ini, ya, satu adalah mengingatkan bahwa Allah itu maha besar. Allah bisa berkehendak terhadap hambanya. Allah menghendaki hambanya kembali ke jalannya. Allah berikan teguran berupa hal-hal seperti itu. Ya, kalau orang berprediksi akan ada yang lebih besar, bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Kalau hal ini karena konspirasi, boleh jadi konspirasi itu dibiarkan oleh Allah agar manusia itu berubah. Berubah sih, tapi berubahnya ke dunia. Berubahnya ketakutan di dunia, bukan berubahnya memperbaiki diri agar kita membekali diri ketika kita suatu saat berjumpa dengan Allah. Kita sama-sama berharap semoga Indonesia bisa bebas dari corona dan semoga pemerintah membuka jalan untuk kita. Terima kasih Pak Ustadz Arif. Ya. Semoga pembicaraan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya. Saya Ozi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.